Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Azira Febriani, mahasiswi dari jurusan D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Di sini saya akan membahas materi mengenai inventory atau persediaan. Lanjut ke video penjelasannya. Nah, karena kali ini kita akan membahas persediaan. Persediaan itu sendiri ada pada PSAK nomor 14. Sebelumnya, PSAK itu apa sih? PSAK adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Di sana membahas persediaan pada PSAK nomor 14. Nah, juga sebelumnya itu kita membahas persediaan itu ada pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Pada perusahaan dagang, persediaan itu merupakan barang dagangan yang dibeli dan dijual kembali tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Untuk perusahaan manufaktur ada 3, yaitu persediaan bahan baku, persediaan dalam proses, dan persediaan barang jadi. Selanjutnya kita membahas penentuan kuantitas atau unit barang dagangan. Nah, di sini artinya adalah menentukan jumlah unit yang masih tersisa pada setiap akhir periode. Cara penentuan unit ini ada dalam 2 sistem yang pernah kita bahas, yaitu sistem pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodik. Cara penentuan kuantitas ini akan berbeda tergantung sistem pencatatan persediaan yang digunakan perusahaan. Pada sistem perpetual yang menggunakan kartu persediaan sebagai buku pembantu persediaan yang digunakan untuk mencatat setiap mutasi yang berhubungan dengan barang dagangan, maka jumlah kuantitas persediaan barang dagangan akan dapat diketahui setiap saat dengan melihat catatan pada kartu persediaan. Namun harus diingat, terkadang jumlah persediaan yang sebenarnya yang ada di gudang bisa jadi berbeda dengan jumlah menurut catatan yang disebabkan karena persediaan tersebut rusak, pecah, ataupun hilang dicuri. Sehingga perusahaan yang menggunakan sistem perpetual ini juga tetap melakukan perhitungan fisik persediaan pada setiap akhir periode. Jika terdapat perbedaan antara unit barang dagangan yang tersisa menurut catatan kartu persediaan dengan unit barang dagangan menurut hasil perhitungan fisik, maka yang menjadi acuan untuk menentukan nilai persediaan akhir adalah menurut hasil perhitungan fisik, dan perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan nilai persediaan akhir ini supaya sesuai dengan nilai menurut perhitungan fisik. Pada sistem pencatatan periodik, jumlah kuantitas barang dagangan pada akhir periode baru dapat diketahui setelah perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan pada setiap akhir periode. Perhitungan fisik ini meliputi menghitung jumlah, berat, dan kondisi untuk setiap jenis barang. Hasil perhitungan fisik ini berupa jumlah barang dagangan yang masih tersisa dalam satuan unit. Selanjutnya, perusahaan akan menghitung nilai persediaan barang dagangan akhir dengan mengalihkan unit yang masih tersisa hasil perhitungan fisik dengan harga perolehan per unit. Baik, selanjutnya kita akan memperjelas atau membahas materi tentang permasalahan dalam penentuan kuantitas persediaan. Nah, yang pertama itu pengakuan kepemilikan atas barang dagangan dalam pengiriman atau good in transit. Permasalahan yang muncul terkait dengan pelaporan nilai persediaan pada akhir periode disebabkan adanya barang dagangan yang sudah dibeli namun masih dalam pengiriman, sehingga barang tersebut belum sampai di gudang perusahaan ketika perusahaan melakukan perhitungan persediaan. Nah, untuk kasus ini ada 2 syarat kepemilikan yang pernah kita bahas juga, yaitu yang pertama FOB Shipping Point dan FOB Destination Point. Saya akan menjelaskan kembali apa itu FOB Shipping Point dan FOB Destination Point. FOB Shipping Point itu adalah di mana syarat kepemilikan atas barang dagangan yang sudah beralih dari penjual ke pembeli sejak dari gedung penjual sehingga biaya angkut itu dibayarkan oleh pembeli. Sedangkan FOB Destination Point itu syarat kepemilikan atas barang dagangan baru beralih dari penjual ke pembeli setelah barang tersebut sampai di gudang pembeli, sehingga yang membayar biaya angkut adalah penjual.
Yang kedua yaitu barang konsinyasi. Apa itu barang konsinyasi? Barang konsinyasi adalah titipan dari perusahaan lain atau orang lain yang dititipkan kepada kita untuk dijual kembali. Nah, jika barang konsinyasi ini tidak laku terjual, maka risikonya yang menanggung adalah pemilik barang, bukan pada perusahaan yang menjualkan. Kepemilikan atas barang konsinyasi masih di tangan perusahaan yang memiliki barang tersebut, bukan barang milik perusahaan yang menjualkan. Sehingga perusahaan menjualkan tidak boleh mengakui barang konsinyasi ini sebagai persediaan barang dagangan miliknya. Penilaian persediaan adalah menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir yang akan disajikan sebagai nilai persediaan barang dagangan pada laporan posisi keuangan perusahaan. Nah, ada beberapa metode penilaian persediaan. Akan kita bahas selanjutnya. 1. Metode harga perolehan. Penilaian persediaan menggunakan harga perolehan ini artinya nilai persediaan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dikalikan dengan harga perolehan per unit. Kemudian ada beberapa cara menentukan nilai persediaan berdasarkan metode harga perolehan, yaitu identifikasi khusus dan asumsi harus harga perolehan. Pada identifikasi khusus, biasanya digunakan perusahaan untuk jenis barang yang memiliki kode unik, misal mobil atau motor yang setiap unit memiliki nomor rangka mesin. Jadi, nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung untuk unit yang masih tersisa pada akhir periode dikalikan dengan harga perolehan atas barang yang masih tersisa tersebut. Sedangkan pada asumsi arus harga perolehan ada 3 cara, yaitu FIFO, first in, first out, LIFO, last in, first out, dan yang terakhir, average method. Pada FIFO atau first in, first out, adalah asumsi harus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit. Urutan harga perolehan terakhir, sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual atau cost of goods available for sale dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Nah, jika menggunakan sistem perpetual, maka harga pokok penjualan dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan awal. LIFO atau last in first out adalah asumsi harus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan awal, sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual atau cost of goods available for sale dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika menggunakan sistem perpetual, maka harga pokok penjualan dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan terakhir. For your information, asumsi arus harga perolehan LIFO tidak diperkenankan oleh SAK-IFRS karena dengan menggunakan asumsi LIFO, nilai persediaan yang disajikan pada laporan posisi keuangan tidak relevan dengan harga yang berlaku di pasar pada tanggal pelaporan. Hal ini disebabkan karena pada asumsi LIFO, nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan awal. Nah, yang terakhir, average method adalah asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan rata-rata per unit. Sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual atau cost of goods available for sale dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika menggunakan sistem perpetual, maka harga pokok penjualan dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan rata-rata per unit. Nah, untuk menentukan harga perolehan rata-rata per unit ini dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Untuk rata-rata sederhana, yaitu harga perolehan rata-rata per unit sama dengan jumlah harga perolehan dalam satu periode per N perubahan harga perolehan. Untuk rata-rata tertimbang atau weighted average,
yaitu harga perolehan rata-rata per unit sama dengan cost of goods available for sale per total unit available for sale. Nah, berikut ini contoh soal untuk penerapan LIFO, FIFO, dan average method. Nah, itu dia teman-teman materi yang dapat saya sampaikan. Apabila masih banyak kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.